Shalom saudara, selamat sore semuanya. Jadi gimana kabarnya sampai hari ini? Pada baik-baik aja kan? Baik. Baik, Puji amin. Tuhan. Jadi ini keenam kalinya kita ibadah online dan kita berdoa aja semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa sama-sama ibadah lagi di gereja ini. Jadi Amin. mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan walaupun kami beribadah online Tuhan. Kau yang berkati Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau juga yang berkati kami Tuhan agar kami bisa sama-sama memuji nama-Mu Tuhan. Kami bisa menerima berkat-Mu Tuhan dan kami bisa mendengarkan apa yang pembicara sampaikan untuk kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan, biarlah kami bisa selalu kuat Tuhan, bisa bertahan Tuhan, dan kami memiliki kesehatan Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah saat ini kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama, kita akan bersenang-senang, kita akan bersuka cita, mari kita pujikan hidupku takkan sama. Yang di rumah bisa bangkit berdiri ya. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Bukan musuhku, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita pujikan lagi dari awal. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Bukan musuhku, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Bukan musuhku, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Nah, gimana? Udah pada rileks semua kan? Jadi boleh duduk kembali. Kita akan sama-sama ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita fokus sama Tuhan. Merenungkan apa yang telah Tuhan beri. Berterima kasih sama Tuhan.
atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan untuk kita. Tetap bersyukur sama Tuhan walau mungkin kita nggak bisa ibadah sama-sama, tapi kita harus tetap bersyukur sama Tuhan karena kita tetap bisa ibadah online. Mari sama-sama kita pujikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Jalannya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
kita akan menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mas Ri. Shalom semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa seantarkan. Segala puji syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, Allah Bapa kami yang sungguh baik terhadap hidup dan kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tinggal tetap di dalam hati kami, dan selalu dibuahi oleh Roh Kudus untuk kami boleh lakukan dan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan gemburkan hati kami, Tuhan sertai kami, dan Tuhan limpahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Dan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman, kiranya Tuhan sembunyikan kelemahannya di balik salib-Mu. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini boleh kami ambilkan dari Kisah Para Rasul 7, ayat yang ke-54 sampai 60 yang berjudul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Yang demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, ia meninggalkan. Iya. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam hidup kita. Haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan, khotbah kita berjudul Faithful Till the End. Percaya, setia, sampai akhir. Kalau adik-adik melihat Kak Tri memakai sebuah helm, apa yang ada di benak kalian? Apakah Kak Tri akan pergi memancing? Apakah Kak Tri akan menggoreng telur? Ataukah Kak Tri akan naik sebuah perahu? Atau tinju? Kata bagus yang di sana. Tidak, setiap orang melihat seseorang pakai helm, pastilah ia akan menaiki sebuah motor dan melakukan sebuah perjalanan. Artinya ada satu titik start dan ada satu titik akhir. Itulah makna dari sebuah perjalanan. Ada awal dan ada akhir. Setiap hari kita akan diminta untuk semakin dekat dengan akhir kita. Setiap hari kita akan diminta untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat sehingga kita akan semakin dekat dari akhir atau tujuan kita. Firman Tuhan yang kita baca hari ini luar biasa. Stefanus mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam hidupnya. Sehingga pengenalan dia akan Tuhan yang hanya dalam waktu singkat ketika dia dipanggil untuk menjadi pembantu para rasul, dia melakukannya dengan sungguh. Kemudian dia melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan dan sampai akhir hayatnya till the end Stefanus
tetap memegang imannya. Ketika kami muda, ketika Kak Tri muda membaca kisah Stefanus ini, jiwa muda Kak Tri langsung berkata, yes, aku mau menjadi seperti Stefanus. Aku mau dan aku bersedia menjadi seperti Stefanus. Tapi ketika sudah tua, banyak orang ketika membaca kisah Stefanus dan berujar, kena batu itu sakit. Bagaimana batu itu menimpa kita ketika Stefanus dirajam, itu sakit. Biarlah itu bagian anak-anak muda saja yang maju perang, yang mengalami hal yang demikian. Tetapi kami orang tua, biarlah kami cukup mendukung doa. Begitu. Padahal para orang tua ini juga belum sampai till the end. Belum sampai kepada tujuan dari perjalanan hidupnya. Mari kita belajar dengan Stefanus dan beberapa kisah yang akan Kak ceritakan. Bagaimana mempertahankan iman dari awal sebuah perjalanan hingga sampai kepada nanti akhir dari perjalanan atau till the end. Yang pertama, ada seorang anak ketika dia bertemu dengan anak temannya. Hei kawan, apa? Ikut aku kemana? Pokoknya kamu ikut aku, kamu akan senang. Akhirnya si kawan kita kecil ini dia ikut pergi. Ternyata di situ sudah sekelompok orang duduk di sana dan ada seorang yang menceritakan tentang Tuhan Yesus di kelompok itu. Si anak kecil ini mendengarkan dengan luar biasa. Bagaimana sosok Tuhan Yesus yang luar biasa ini, yang mampu menyembuhkan orang buta, mampu menyembuhkan orang pincang berjalan, orang lumpuh berjalan, mampu menyembuhkan sakit kusta. Ini pribadi yang luar biasa. Begitu mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, si kecil ini hatinya meleleh, nyes. Dia mulai jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Besok pertemuan bukan lagi dia yang diajak temannya, ayo kita pergi ke sana pertemuan, tapi dia yang ngajak temannya, ayo nanti kita terlambat pertemuan di sana dan kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Catatan untuk kita. Bertemu dan jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, itu yang pertama. Semua harus mengalami, semua harus bertemu dengan Tuhan Yesus dan jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Kak, apa? Bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan Tuhan Yesus? Aku itu tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Iya, bentuknya mana? Yang kulihat cuma gambar-gambar itu ditempel-tempel di gereja, di mana, di gedung. Yang kulihat hanya itu. Nak, jangan bilang kamu belum ketemu Tuhan Yesus. Ya. Dengarkan nih, orang tuamu begitu mengandung kamu, bobotnya malah tambah 20 kilo, dia jalan dengan susah dan kamu brojol cek oek. Yang dia sampaikan apa? Orang tuamu pegang kamu dan bilang, puji Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Yang kamu dengar pertama adalah Tuhan Yesus loh nak. Belum lagi kamu, gede, Siti, diajak sekolah minggu, hus, ayo sana sekolah minggu. Di saat guru sekolah minggumu ngomong muntuk mulutnya menceritakan Tuhan Yesus, kamu hadir di sana. Berikutnya lagi, setiap minggu gereja itu dibuka dan Pak Pendeta, Bu Pendeta, dia di sana dengan semangat akan menceritakan dengan kebaikan Tuhan Yesus. Kamu hadir di sana. Lah kok kamu bisa bilang enggak pernah ketemu Tuhan Yesus? Kalau kamu kesulitan mencari Tuhan Yesus, cari orang-orang itu, orang tuamu, Bapak Pendeta, guru sekolah minggu, tanya di mana Tuhan Yesus. Pasti dia akan jawab dan ketemukan kamu dengan Yesus. Ya. Jadi catatan yang pertama, supaya kita faithful till the end adalah yang pertama ketemu Tuhan Yesus dan jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Kita tidak akan bisa faithful till the end kalau kita tidak pernah mencintai Tuhan Yesus.
Yang kedua, si kecil ini akhirnya dia bertumbuh, bercita-cita menjadi seseorang yang akan menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Karena dia sudah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Waktu berlanjut, dia dipanggil ayahnya, "Nak, kamu besok daftar jadi tentara." "Papa, apa? Aku mau jadi pendeta. Aku mau ceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang." Mbahmu tentara, ayahmu tentara, kamu juga harus jadi tentara. Bisakah aku menjadi yang lain? Tidak bisa. Akhirnya si kecil ini yang sudah bertumbuh harus menyembunyikan cintanya pada Tuhan. Dia taruh dalam hati dan dia mengikuti keinginan orang tuanya menjadi seorang tentara. Menjadi seorang tentara pun dia bukan menjadi tentara yang ecek-ecek. Dia menjadi tentara yang luar biasa. Tugas ketentaraan diselesaikannya dengan baik. Bahkan perang maju di medan yang paling depan dia selesaikan dengan baik. Dengan begitu pangkatnya naik dari di sini, naik di sini, naik di sini, sampai akhirnya di sini. Dan dia memakai jubah kebesaran seorang jenderal. Martinus nama anak itu. Ketika dia sampai menjadi jenderal, dia jalan naik kuda. Di tengah salju yang sedang turun. Ketika di jalan, dilihatnya ada orang tua di tengah salju yang turun tanpa baju. Kedinginan. Hatinya yang dulunya pernah cinta sama Tuhan Yesus mulai berontak. Diambilnya jubahnya warna merah yang mengkilap itu. Kemudian diambilnya pedangnya. Dibelah menjadi dua. Satu diberikan kepada kakek-kakek yang kedinginan tanpa pakaian di tengah salju. Kek, pakailah jubah ini. Terima kasih, Cu. Ya, ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Martinus di dalam hatinya ketika berhasil menolong kakek ini. Yang dia tidak kenal siapa. Ini bapak sopo, omahe ngendi, gaweane opo. Dia tidak tahu. Tetapi ketika berhasil menyelamatkan, menolong orang itu, ada bahagia yang menyeruak di dalam dada. Martinus pulang, bagaikan pulang dari medan perang. Teklok, 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 sampai di rumah. Dia tidur. Dia pakai selimut. Di dalam tidurnya, Tuhan datang lewat mimpinya. Martinus, siapa kamu? Bukankah kau sudah mengenal aku? Tuhan Yesus. Ya, ada apa engkau datang mencariku Tuhan? Kata Martinus. Aku mau mengucapkan terima kasih padamu Martinus. Apa yang sudah kulakukan Tuhan? Karena engkau sudah memberikan mantelmu, jubah kebesaranmu untuk aku. Kapan aku melakukannya Tuhan? Ketika kamu melakukannya kepada orang tua yang kamu temui di jalan. Itu sama seperti engkau melakukannya untuk aku. Hati Martinus mulai dengan kegirangan. Poin yang kedua, setelah kita jatuh cinta dan bertemu dan jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, poin kedua yang dilakukan Martinus adalah berjalan bersama Tuhan. Mengenal Tuhan lebih jauh. Ada dua poin ya, yang pertama bertemu dengan Tuhan dan jatuh cinta, yang kedua berjalan bersama Tuhan. Akhirnya Martinus bangkit,
Dia masuk ke dalam ruangan kantor dan ketemu dengan pimpinnya. Pak Komandan, ada apa Martinus? Hari ini ada apa Martinus? Saya ada apa Martinus? Mau apa Martinus? Mau apa Martinus? Berat hatinya. Mau apa Martinus? Saya mau keluar dari tentara Pak. Komandannya menteleng. Kenapa kamu mau keluar dari tentara? Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan. Diizinkan enggak? Ini Martinus karirnya di ketentaraan luar biasa. Di medan perang dia nomor 1, selalu berada di depan. Dia pengatur strategi. Tugas-tugas yang diserahkan kepada dia selalu berhasil. Komandannya bilang, tidak boleh. Hati Martinus sudah dipenuhi dengan cinta kasihnya. Tidak Pak, saya tetap akan keluar dari tentara. Oke Martinus, kata komandannya. Kalau kamu hari ini pulang dengan selamat, kamu boleh keluar dari tentara. Tapi kamu harus maju ke medan pertempuran paling depan tanpa senjata. Nek saya, wis pilih rapilih Tuhan Yesus aku. Nek kita, rontok mungkin iman kita. Maju rek, neng ngarep garis pertempuran nomor wahid, ketemu dengan desingan peluru, ketemu dengan pedang-pedang yang tajam, tombak. Tapi keputusan Martinus sudah belas. Dia katakan kepada komandannya, ya, saya siap komandan. Kalau hari ini saya pulang dengan selamat, saya akan keluar dari tentara dan saya akan mengabarkan kebaikan Tuhan. Akhirnya hari itu juga Martinus pergi ke medan perang. Tanpa senjata, tidak ada pedang di pinggangnya, tidak ada baju militer kebesarannya, tidak ada tombak di tangannya. Dia hanya datang dengan iman dan percayanya kepada Tuhan. Dan dia harus berusaha keras menghindari panah-panah yang datang. Cus, 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 dan juga pedang-pedang yang berdatang. Slep, luput, slep, luput. Gitu ya. Kemudian juga tombak-tombak yang datang dari sana sini. Slep, nyerempet jadi aduh. Dia pulang dengan selamat sore hari. Dia menemui penolongnya, komandan, hari ini aku pulang dengan selamat. Dan saat ini aku keluar dari ketentaraan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Teman-teman dan saudaraku, ada 3 hal di dalam hidup Martinus. Yang pertama adalah mengenal Tuhan dan jatuh cinta. Yang kedua adalah mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah bersaksi tentang Tuhan. Dan ini luar biasa. Dia harus keluar dari tentara, dia harus berperang tanpa membawa senjata, dan dia harus membuktikan imannya di tengah peperangan. Sama dengan Stefanus yang kita baca hari ini. Stefanus mengenal Tuhan, dia jatuh cinta sama Tuhan, kemudian dia mengenal jauh lebih Tuhan, dia belajar tentang Tuhan sehingga hidupnya dipakai untuk memberkati banyak orang. Dan di akhir hidupnya, till the end, dia menyaksikan imannya untuk Tuhan. Aduh, aku kan tidak berada di situasi seperti itu Kak Tri. Aku tidak ada di perang seperti Martinus. Aku juga tidak ada di zamannya Stefanus yang masih banyak hukuman disalib, hukuman dirajam dan sebagainya. Aku kan bebas sekarang. Ini kan milenial Kak Tri. Nah, kawan-kawan, gue kasih tahu ya, imanmu, perjalananmu belum selesai. Kamu belum sampai till the end. Yang pertama,
kamu harus jatuh cinta sama Tuhan dulu. Tadi kamu bilang belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Ih, papa mamamu sudah kasih Tuhan Yesus. Pak pendeta sudah kasih Tuhan Yesus. Guru sekolah minggumu sudah kasih Tuhan Yesus. Guru-guru pengajarmu di remaja sudah kasih Tuhan Yesus. Kalau kamu belum ketemu, temui mereka. Ajari untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini wajib kamu ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan juga mencintai Tuhan Yesus. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan, mengenal lebih dalam Tuhan. Tiap pagi cuma Tuhan minta kamu bangun tidur, lipat tangan, baca firman. Karena pagi hari itu otak kita, pikiran kita belum ruwet dengan banyak hal. Kita bisa ketemu Tuhan lewat saat teduh 10 menit, 20 menit, syukur-syukur bisa 30 menit. The best time hanya ketika kita bangun tidur. Kita lakukan rutin. Mungkin malamnya kita tergoda untuk begadang, ketemu teman, ngobrol, bla bla bla, ngerti-ngerti jam 1 malam, kita tidur. Disiplinkan, tetap bangun pagi, ketemu Tuhan. Ya, Tuhan sudah menunggu setiap pagi. Kamu bangun dan kamu ketemu. Dan di sana kamu ngobrol sama Tuhan. Ketika kamu ngobrol sama Tuhan, kamu akan kenal lebih dalam dengan Tuhan. Tuhan lebih kenal kamu lebih dalam lagi. Yang ketiga, menjadi saksi. Setelah kita kenal Tuhan, kita bisa menceritakan Tuhan kepada setiap orang. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang dan kita bukan menjadi penipu karena kita kenal Tuhan. Tiap pagi saya ketemu Tuhan. Dan saatnya menceritakan siapa Tuhan kepada banyak orang. Mungkin keadaan sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita berada di sekolah yang isinya penjahat kabeh. Mungkin kita berada di jalan yang isinya pencopet kabeh. Mungkin kita ada di dunia yang gelap. Tetapi saksi cinta kasih akan Tuhan, itu harus kita sampaikan. Faithful till the end. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga. Engkaulah Allah Stefanus, Engkaulah Allah Martinus, dan Engkaulah Allah yang kami kenal di dalam nama Putramu, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang sungguh-sungguh kami banggakan di dalam hidup kami. Di dalam hidup kami ingin selalu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Izinkan kami untuk jatuh cinta kepadamu Tuhan. Dan izinkan kami untuk menceritakan kebaikan-Mu kepada semua orang. Sampai akhirnya Tuhan. Engkau berkati kami dan Engkau berkati setiap adik-adik yang menonton saat ini. Biarlah roh-Mu boleh tercurah atas mereka. Dan biarlah mereka juga dipersiapkan untuk selalu jatuh cinta pada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam dan menjadi saksi Tuhan. Hamba-Mu selesai untuk berbicara, namun kami percaya Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami. Ampuni segenap dosa serta kesalahan kami, hanya dalam nama Putramu, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terberkati oleh firman-Nya, amin. Amin. Jadi saat ini kita akan menghaturkan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop masing-masing. Lalu pada waktu ibadah biasa bisa dikumpulkan ke pengurus. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada
ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Boleh dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan berdoa-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan agar kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami semua tahu Tuhan, bangsa dan negara ini Tuhan sedang dilanda pandemi virus COVID-19 Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, agar Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, Engkau yang berikan kami kesehatan selalu Tuhan, Engkau yang berikan kami kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang terkena virus ini Tuhan, Engkau yang berkati mereka Tuhan agar mereka bisa cepat sembuh Tuhan dan bisa kembali beraktivitas Tuhan. Engkau juga yang berkati Tuhan setiap pemerintah Tuhan yang sedang berjuang Tuhan untuk menghadapi virus ini Tuhan. Engkau yang berkati setiap mereka Tuhan agar mereka bisa mengurus bangsa ini dengan baik Tuhan. Engkau juga yang berkati tenaga medis Tuhan. Engkau juga berkati dokter, perawat maupun tenaga medis lainnya Tuhan. Engkau yang lindungi setiap mereka Tuhan, Engkau yang kuatkan setiap mereka Tuhan. Engkau juga yang berkati setiap kami Tuhan agar kami memiliki kesadaran Tuhan, agar kami tetap stay di rumah Tuhan dan kami bisa menjaga kesehatan kami Tuhan dengan kami menjaga pola hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami keluarga Tuhan yang sampai saat ini Tuhan bisa berkumpul dengan kami Tuhan. Engkau yang berkati setiap anggota keluarga kami Tuhan, Engkau yang jauhkan setiap kami Tuhan agar kami bisa sehat selalu Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan agar kami bisa senantiasa menjaga keharmonisan di dalam keluarga Tuhan. Engkau yang kuatkan setiap kami Tuhan, Engkau juga yang kasih kami support satu sama lain Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan, selalu memberi kami kekuatan Tuhan. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah usai ibadah remaja pada sore hari ini, selamat bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa subrek.